kabar kalian? Selamat datang di channel Dengspa. Kenalin, aku Girindra Wiratni Puspa. Aku adalah pengajar dan konsultan di Dengspa. Aku juga menulis blog Dengspa. Kalian bisa cek semua tulisan seputar Jerman, belajar bahasa Jerman, dan info ke Jerman Mandiri hanya di blog Dengspa. Nah, di channel ini biasanya kita belajar bahasa Jerman bareng, atau kita sharing seputar ke Jerman Mandiri atau kehidupan di Indonesia setelah tinggal di Jerman. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita A2 di episode 12. Nanti aku akan menjelaskan temanya apa. Tapi sebelumnya aku mau promo dulu nih. Kalau kalian mau nyari kursus bahasa Jerman yang terjangkau dengan fasilitas yang wow, kalian bisa cek semuanya di Instagram Dengspa. Jangan lupa juga follow TikTok Dengspa. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa download materi pembelajarannya, dan juga jangan lupa siapkan kopi dan juga siapkan catatan, karena nanti kita akan belajar seru-seruan belajar bareng. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, di episode kali ini kita akan belajar tentang pronominal adverbien, atau bisa disebut juga prepositional adverbien. Nah, sebenarnya pronominal adverbien itu apa? Kita bisa lihat dari kata pronominal atau preposition dan adverbien. Kita tahu adverb itu adalah adverb itu adalah kata keterangan. Nah, kita akan belajar bagaimana kata keterangan ini menggantikan misalnya objek atau subjek di kalimat sebelumnya. Kita harus tahu dulu sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut. Di pembelajaran ini kita akan membedakan antara benda mati dan makhluk hidup. Yang namanya di sini Sachen sama Lebewesen, ya. Jadi di episode sebelumnya kita udah belajar tentang Verben mit Präposition. Kalian pasti udah tahu, udah belajar dan udah mengerjakan tugas sebelumnya. Kalau belum, silakan cek di video ini. Nah, di situ kalian bisa cek dan download contoh-contoh Verben mit Präposition, ya. Jadi aku ulangi sedikit aja ya di situ, bahwa banyak kata kerja dalam bahasa Jerman itu yang penggunaannya harus diikuti dengan preposisi tertentu. Misalnya di sini aku tulis lagi ya, misalnya sich interessieren, preposisinya adalah für, dan für itu selalu diikuti oleh super, akusatif, ya. Kemudian selain itu ada warten, warten itu auf, ya, warten auf, ich warte auf dich, zum Beispiel. Dan auf juga diikuti akusatif. Kemudian sich kümmern itu diikuti sich kümmern artinya merawat, ya. Juga selalu diikuti akusatif. Jadi kita harus selalu lihat lagi ya, kembali ke A1 dulu kan aku sudah pernah bilang ya, ada preposisi tertentu diikuti akusatif atau datif, ada juga yang diikuti dua-duanya. Nah, kebetulan für, auf sama ini biasanya diikuti akusatif. Kemudian selain akusatif juga pasti ada preposisi yang diikuti oleh datif. Dan kata kerja itu yang diikuti preposisi ini otomatis setelahnya diikuti datif. Misalnya träumen, träumen bermimpi, ya, mimpi tentang. Kalau bahasa Indonesia itu kayak kamu mimpi tentang apa atau kamu mimpi apa gitu kan. Kadang ada preposisinya, kadang enggak. Nah, di sini träumen itu selalu diikuti von, ya. Kalau dalam bahasa Jerman itu selalu diikuti von. Nah, von ini adalah preposisi yang diikuti datif. Kemudian contoh selanjutnya adalah riechen. Riechen ini mencium, bukan mencium sih, konteksnya bau gitu, atau ini baunya kayak apa ya gitu, bau kayak apa di situ. Nah, riechen di situ juga diikuti preposisi nach, ya, riechen nach. Misalnya, oh, karpet ini baunya seperti, atau baunya kayak bau kulit kucing misalnya. Nah, itu di situ kayak smells like gitu ya. Jadi di situ diikuti nah. Nah, itu adalah preposisi yang diikuti datif, ya. Nah, kalau kalian udah mengerti Verben mit Präposition ini, kalian sekarang bisa lanjut ke materi pronominal adverbien atau prepositional adverbien. Yang pertama, ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi ada Fragewort sama prepositional adverbien. Ya, jadi setelah kalian mengerti tentang Verben mit Präposition, bahwa kata kerja diikuti preposisi tertentu, jadi ketika kita mau bertanya, misalnya ini tuh kecium seperti apa, atau kamu tuh tertarik akan apa, nah akan di situ kan preposisi juga gitu. Tapi dalam bahasa Jerman kita harus memformulasikannya dengan formula tertentu. Dan misalnya kalau pertanyaannya itu memakai
berkaitan dengan ini ya, apa kamu tertarik akan apa gitu, kamu nunggu siapa atau nunggu apa, itu nggak semudah dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kita harus menanyakannya dengan phrase word wo plus preposisi yang ada di sini ya. Jadi preposisinya kita gabungin, misalnya interessieren sich für, berarti kalau kata tanyanya juga harus wofür. Kemudian di sini warten auf ya otomatis worauf. Kalau ya bisa ditebak ya, worum. Kalau von bisa ditebak juga ya, wovon. Nah, genau, wonach. Ya, aku kasih tanda tanya di sini ya. Nanti aku akan kasih contoh-contoh ya supaya lebih memudahkan kalian. Nah, di sini kalian lihat kalau misalnya ini vokal a, u ya, itu harus ada tambahan r di situ. Tapi kalau konsonan enggak. Kalau konsonan ya font tetap wofon bukan worfon gitu kan. Oke, nah kalau misalnya dia ini kan benda mati ya. Kalau benda mati kita bisa kasih bo di situ. Tapi kalau misalnya dia berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya tumbuhan, tanaman, hewan atau manusia, kita nggak bisa pakai wofür, tapi harus tetap pakai di situ harus pakai personal pronoun tetap ya. Jadi harus pakai misalnya für, kalau diikuti akusatif ya für plus akusatif. Misalnya kalau misalnya akusatifnya itu der ya berarti harus jadi den gitu. Misalnya für wen ya, berarti di sini kalau pertanyaan kita bisa ganti für wen. Kalau auf karena dia akusatif ya berarti auf wen. Kalau ya wen ya, karena wen ini adalah sebenarnya kan siapa gitu ya, tapi karena akusatif kan wer jadi wen ya. Kemudian kalau datif ya von, wem, kemudian nach, wem. Nah, kalian pasti masih ingat ya kalau beberapa kata tanya itu juga ada yang diikuti akusatif atau datif. Kalau enggak, kalian bisa lihat cek video di pembelajaran A1 sebelumnya. Oke, sekarang ini adalah phrase word. Nanti aku akan kasih contoh supaya kalian lebih jelas lagi. Sekarang kalau prepositional adverbial, kalau dia sebagai kata keterangan di situ, kita bisa pakai da word. Da word. Kalau di sini kan wo word itu adalah kata tanya yang diikuti yang diawali dengan wo. Kalau ini kata keterangan yang diikuti dengan kata da di situ. Nah, aku tulis lagi di sini. Kalau da ya sama persis seperti tadi ya formulanya. Kalau für berarti dafür. Kemudian kalau auf ya darauf. Kalau darum. Kalau von super, davon. Kalau nach sehr gut, danach ya. Jadi di sini danach ini artinya udah beda ya. Ini artinya adalah kata keterangan, bukan danah yang artinya setelahnya ya. Nah, sekarang kalau makhluk hidup di sini kalau keterangan kita nggak bisa pakai dafür, darauf, darum sama davon, tapi kita harus pakai personal pronoun. Aku geser dulu. Jadi di sini harus für, misalnya für wen atau für plus akusatif ya. Kalau für selalu akusatif, misalnya dia maskulin ya für den Bus misalnya. Kalau misalnya dia feminim ya für die Frau kayak gitu. Kalau auf ya auf plus akusatif. Juga akusatif. Kalau von dia datif. Kalau nah juga diikuti datif. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh, mungkin kalian bisa catat dulu ya, sambil mencerna supaya dimasukkan dulu. Oh, oke. Mungkin sampai di sini kalian masih belum begitu tahu, tapi kalau kalian sudah melihat contohnya nanti pasti kalian akan lebih memahami lagi. Oke, udah selesai mencatatnya. Pasti sekarang masih, aduh Kak, bingung nih, gimana sih maksudnya apa sih? Pasti ini sesuatu hal yang baru ya, pasti harus diakses dulu. Nah, sekarang supaya nggak bingung, kita masuk ke contoh-contoh kalimatnya.
Oke, aku udah punya catatan nih, tinggal kasih tahu kalian aja. Yang pertama dari kata ini, dari sich interessieren für, yang artinya tertarik. Ya, misalnya kalian mau bertanya gitu, tertarik sama apa sih? Kamu tuh tertarik sama apa gitu. Nah, kita bisa memformulasikan kalimatnya dengan, nah ini kan kata tanyanya ya, jadi wofür. Kata kerja ya, pastinya kata kerjanya adalah sehr gut interessieren ya. Kalau du kamu tertarik berarti kan du, berarti dikonjugasikan dong pastinya. Konjugasi interessieren kalau du sehr gut interessiert ya. Wofür interessiert. Du jangan lupa karena di sini dia refleksif verben, jadi kalau du refleksifnya adalah sehr gut, du dich. Ya, kalau kalian belum tahu tentang refleksi verben, silakan tonton video ini. Di sana kalian bisa belajar tentang refleksi verben, apa itu artinya dan penggunaannya seperti apa. Ya, genau. Wofür interessierst du dich? Jadi ini pertanyaannya itu kamu tertarik apa sih gitu. Misalnya hobi kamu lah atau kesenangan kamu itu apa. Nah, kalau kita mau jawab, kita bisa jawab dengan ich. Kalau ich bukan interessiert, tapi sehr gut interessiert. Nah, karena ini refleksif verben, kalau tadi du dich, kalau ich interessiere mich. Lupa. Ich interessiere mich für. Misalnya kamu tertarik tentang apa? Oke, tentang politik. Ya, aku bisa tulis di sini. Ich interessiere mich für Politik. Misalnya aku tertarik akan politik. Nah, kemudian lawan bicaranya bisa menjawab lagi tanpa mengulangi kata politik di sini. Dia bisa jawab dafür interessiert ich mich auch. Nah, di sini udah mulai kelihatan ya. Oh, titik terangnya udah mulai kelihatan jelas nih. Jadi dafür di sini teman-teman, yang tadi di sini ya, dafür ini penggunaannya untuk menggantikan apa yang sudah kalian sebutkan sebelumnya atau lawan bicara sebutkan sebelumnya tanpa menyebut itu lagi gitu. Jadi ini intinya kayak kata keterangan untuk menyebutkan objek yang disebutkan sebelumnya gitu tanpa menyebutkan lagi. Jadi lebih ringkas lah intinya. Bisa jadi ini cuma satu kata für politik. Tapi kalau misalnya kalian dengar itu kayak tertariknya itu tentang bla 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 banyak gitu ya atau apa. Nah, kalian tinggal ganti aja dengan dafür gitu. Ya, jadi ini ininya hanya menggantikan kata sebelumnya. Jadi refers to the previous word gitu ya. Jadi kalian bisa seperti ini ya, dafür. Oke, sampai di sini udah jelas? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung aku bisa kasih contoh yang lain. Nah, kalau ini tadi kan dafür yang di sini ya, yang sahen gitu. Nah, kalau misalnya yang maksudnya Lebewesen itu apa Kak? Yang makhluk hidup. Oke, nah ini tadi kan pakai dafür. Kalau sekarang kita contohnya yang Lebewesen atau yang makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup otomatis kita nggak boleh pakai wofür sama dafür karena ini berkaitan dengan makhluk hidup gitu. Nah, kalau makhluk hidup kita pakainya für wen. Für wen. Sama aja sih ini ya, tinggal diganti aja. Perbedaannya hanya di kata tanyanya di sini. Für wen. Ya, kalau tadi wofür, sekarang für wen. Du dich. Ya, jadi misalnya kok für wen itu gimana Kak konteksnya? Jadi für wen itu misalnya kalian lihat tuh beberapa kayak caleg atau apa gitu. Kamu tertarik sama yang mana? Nah, di situ kan bukan benda ya, tapi orang-orang gitu. Nah, orang-orang itu kita nggak boleh pakai wofür, tapi für wen. Kamu tuh tertarik sama siapa gitu, bukan sama apa di situ ya. Jadi di situ kalau tertarik sama siapa itu für wen interessiert dich. Nah, jawabannya
Sama aja ya sebenarnya seperti tadi. Ich interessiere mich für. Nah, karena akusatif ya, jadi di situ für akusatif di sini ya. Jadi misalnya der jadinya für den atau für ihn. Ya, kalau dia cowok atau maskulin. Kalau misalnya cewek ya für sie, kalau misalnya netral für das gitu. Nah, di sini bisa juga misalnya calegnya tuh namanya Pak Denker gitu. Bisa aja diganti gitu. Für Herrn Denker. Ya. Nah, kenapa pakai Herrn di situ? Kenapa pakai N? Nah, untuk N-deklination aku udah jelasin di video ini. Ya, di video sebelumnya kalian bisa nonton di video itu, kalian bisa tahu kalau N-deklination itu apa. Ya, jadi di sini ich interessiere mich für ihn. Nah, kemudian lawan bicaranya, oh iya, aku tertarik juga tuh sama orang itu, atau aku nggak tertarik gitu sama orang itu, bisa juga sih. Jadi kita jawab bukan dafür, tapi tetap für ihn gitu. Jadi für ihn. Interessiere ich mich, misalnya nggak sama sekali ya, gar nicht gitu. Ya, jadi di sini kalian bisa bedakan ya, kalau sebelumnya pakai dafür, kalau orang itu harus pakai pronomen, bukan prepositional adverbian gitu. Jadi ini tetap ya, ini juga. Kalau benda pakai wofür, dafür, kalau orang tetap pakai für wen dan für ihn. Oke, udah jelas sampai di sini? Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Kalau tadi akusatif, aku langsung loncat ke contoh datif. Nanti contoh yang warten auf sama sich kümmern kalian bisa bikin sendiri. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dimana kalimat yang kalian buat nanti aku bisa koreksi di kolom komentar. Nah, sekarang aku bakal kasih contoh yang misalnya träumen von atau riechen. Kalian bisa pilih salah satu. Oke, bau ya, riechen. Oke, riechen. Aku tulis di sini ya. Misalnya kata tanyanya adalah, oh ini baunya kayak bau apa ya gitu. Bisa kita bilangnya wonach. Wonach riecht das Essen, misalnya bau makanan ini tuh kayak bau-bau apa gitu. Wonach riecht das Essen. Nah, kita bisa jawab das Essen riecht nach, misalnya bau makanan itu kayak bau apa ya, kaos kaki bukan, jangan kaos kaki dong, kayak keju gitu misalnya. Oke, nah Käse ya, jadi keju gitu. Nah, di sini kita bisa jawab lagi ke oh iya benar gitu, stimmt. Danach riecht das Essen. Kalau misalnya ditulis stimmt das Essen riecht danach, bisa nggak? Bisa aja. Ini kan hanya untuk menekankan bahwa kata keterangannya itu di depan, nggak masalah. Kata keterangan bisa di depan atau subjek di depan, yang penting kata kerjanya di posisi kedua. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kalau dia berhubungan dengan makhluk hidup, ya. Misalnya nah, wem riecht das Kissen misalnya. Kissen itu bantal ya, kayak kok bantalnya bau-bau apa gitu, kayak ini bau apa ya, kayak apa gitu. Nah, kita bisa kalau misalnya kita yakin bantal itu kayak bau-bau seseorang atau kucing atau anjing atau apa, kita bisa tanya nah wem. Tapi sebenarnya kita bisa juga tanya bonah atau nah was juga bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau, kita bisa formulasikan dengan nah wem. Nah, kemudian jawabannya
das Kissen. Ya, saya gut. Kalian udah bisa ya. Riech. Nah, misalnya bau kayak bau kucing gitu. Oke, nah, eine Katze. Ya, sehr gut. Nah, di sini eine karena kan selalu diikuti der Gift ya. Jadi eine Katze karena Katze adalah feminin gitu. Kemudian bisa dikonfirmasi atau di reject. Oh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak bau kucing gitu. Bisa juga das Kissen. Riech. Gar nicht. Nah. Ya, saya good. Nah, iya. Ya, jadi ini enggak bau kucing sama sekali atau enggak bau kayak itu gitu. Nah, di sini bukan danach tapi nah iya. Nah, sampai di sini udah jelas, udah paham tentang pronominal adverbian. Kalau belum, silakan kerjakan tugasnya aku kasih di link deskripsi, dan juga kunci jawabannya aku akan cantumkan di link deskripsi. Kalau kalian butuh kursus bahasa Jerman yang terjangkau dengan fasilitas yang wow, kalian bisa cek Instagram Dengspa Official, kepoin juga TikTok Dengspa. Dan kalau kalian pengen tahu semua informasi tentang Jerman Mandiri, program Jerman Mandiri, kalian bisa cek blog Dengspa. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tschüss.